Ada saya punya murid. Ini pendeta nanya sama murid saya. Itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Ya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Beruntung di Indonesia masih banyak para habaib, di Indonesia masih banyak para zuriyah. Yang namanya Habib itu juga sama dengan kita, sama dengan kiai, sama dengan ustadz. Ngajinya juga sama, Qur'annya juga sama. Tidak perlulah kita sampai menghamba, menghibah, sampai mencium tangan kakinya. Itu saya tidak mau yang seperti itu. Kita bukan budak mereka, kita orang Indonesia, kita punya aturan lain. Itu menurut saya. Jadi mereka semua sama seperti kita, kecuali mereka Habib itu makan batu, kita makan nasi. Nah, itu yang harus kita, oh berarti dia orang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 hal penting yang bisa kita simpulkan dari video yang baru saja kita simak. Setelah menonton videonya, akhirnya timbul pertanyaan, apakah semua klan Ba'alawi atau para habaib itu punya pemikiran yang sama terhadap kita warga pribumi, menganggap kita budak, menganggap kita rendah, dan memposisikan seolah-olah mereka itu paling mulia, lebih tinggi kastanya, yang harus dimuliakan bak seorang raja di negeri ini. Kalau kita amati dari ceramah mereka, itu semua hampir rata-rata sama. Isinya selalu doktrin dan doktrin, cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal, yang pada intinya meyakinkan jamaah kalau Habib itu cucu Nabi yang harus dihormati, harus dimuliakan. Kamu harus taat dan patuh kalau tidak ingin kena azab, kalau tidak ingin kualat dan lain sebagainya. Yang isinya itu seperti menakut-nakuti kita agar selalu tunduk patuh kepadanya, karena dia adalah cucu Nabi yang harus dipuja-puja, bahkan mungkin harus disembah-sembah, dicium tangan dan kaki mereka seperti yang ada pada potongan video tadi. Padahal setelah adanya tesis kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, para habaib itu ketersambungan nasabnya diragukan, bahkan terputus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu berdasarkan kajian-kajian kitab, kajian-kajian sejarah, dan bahkan secara tes DNA dari sebagian habaib yang berani tes DNA, dan itu pun hasilnya menyimpulkan haplogrupnya itu G, yang artinya nyambungnya malah ke Yahudi Askenazi. Entah kenapa Habib-habib ini hanya 1-2 orang saja yang berani melakukan tes DNA, sedang yang lain yang jumlahnya ini jutaan ya, ini seperti sembunyi ketakutan kalau kita bahas tentang tes DNA. Itu yang dapat kita simpulkan dari potongan video tadi. Nah, bagaimana dengan kesimpulan Anda? Silahkan komentar tentang pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya punya murid. Ini pendeta nanya sama murid saya. Itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Ya,
Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Beruntung di Indonesia masih banyak para habaib, di Indonesia masih banyak para guriah. Yang namanya Habib itu juga sama dengan kita, sama dengan kiai, sama dengan ustadz. Ngajinya juga sama, Qur'annya juga sama. Tidak perlulah kita sampai menghamba, menghibah, sampai mencium tangan kakinya. Itu saya tidak mau yang seperti itu. Kita bukan budak mereka, kita orang Indonesia, kita punya aturan lain. Itu menurut saya. Jadi mereka semua sama seperti kita, kecuali mereka Habib itu makan batu, kita makan nasi. Nah, itu yang harus kita, oh berarti